Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan merampungkan game kita, yaitu game Headball atau Head Soccer yang sebelumnya udah 4 part ya, termasuk video ini. Jadi ada 3 part sebelumnya, yaitu membahas home layout, kemudian select player layout, lalu game layout, dan ini adalah game layout yang membahas tentang time dan juga skornya ya. Jadi kayak scoreboardnya lah intinya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke Construct 2-nya ya guys. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan game layout yang udah kita buat. Jadi tugas kita kali ini adalah membuat scoreboardnya ya. Langsung aja kita klik kanan Insert Object, kemudian pilih Sprite, lalu pilih namanya papan skor aja seperti itu. Dan klik Insert, kemudian klik bebas di sini, klik kanan Import Frames from Files, lalu pilih asetnya ya. Sebentar. Oke, aset scoreboard seperti ini, dan klik di layout, lalu kita taruh di tengah. Jangan lupa sambil tekan tombol shift supaya tidak scale-nya itu tidak berubah. Kemudian jika sudah seperti ini, kita klik kanan, klik align, klik layout, kemudian center horizontal. Jangan lupa ya. Oke, seperti ini udah di tengah. Kita zoom terlebih dahulu supaya lebih jelas untuk teks untuk scoreboardnya. Setelah itu kita tambahkan teks untuk nama negaranya ya. Insert new object, pilih teks, pilih namanya teks tim 1 seperti ini, kemudian insert, kemudian taruh di sini. Setelah itu colornya kita ganti menjadi putih, dan fontnya kita ganti menjadi Arial rounded. Lalu untuk size-nya kita kasih 20 aja. Setelah itu kita perbesar seperti ini. Kemudian untuk horizontal alignment-nya kita kasih center, vertikalnya juga center. Kemudian untuk hotspot-nya kita kasih center juga. Setelah itu kita perbesar seperti ini. Oke, untuk teksnya udah jadi. Mungkin ini bisa kita perkecil aja teksnya jadi ukuran 18. Oke, setelah itu kita copy dengan cara klik kanan, kemudian clone object type, lalu pastekan di sini. Kemudian di sini akan menjadi teks tim 2 ya, teks tim 2. Kemudian ini kita arahkan ke kanan ya, arahkan ke kanan. Kemudian kita clone object type lagi, kemudian klik di sini. Setelah itu kita ganti namanya menjadi score, txt score tim 1 gitu. Setelah itu ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian untuk teksnya ini ganti menjadi 0 aja seperti itu. Setelah itu paskan ukurannya di sini. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian mungkin kita bisa perkecil lagi ukurannya menjadi berapa ya? 16 gitu aja. Oke. Nah, jika sudah, kita clone object tab lagi sini. Oke. Ganti namanya menjadi txt score tim 2 ya, otomatis. Setelah itu kita paskan di tengah ya, ini udah di tengah sih, udah pas. Setelah itu kita tambahkan text timernya. Text timernya kita clone dari sini aja, clone object tab, kasih ke sini. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi timer txt ya, timer txt. Setelah itu kita paskan di tengah seperti ini. Dan untuk tulisannya kita ganti menjadi 01.200 ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa perkecil juga untuk ukuran teksnya ya, jadi 16. Oke, kemudian kita kasih set di tengah ya, seperti ini. Oke, kemudian kita akan menambahkan fungsi untuk text timnya dengan cara masuk ke event sheet, lalu di bagian ini ya, di bagian on start of layout yang udah kita buat sebelumnya, klik add action. Lalu di bagian text tim 1, klik next, lalu pilih set text next. Setelah itu ganti teksnya menjadi country name atau nama array kita, titik add, lalu kurung buka player 1 country, global variabel kita ya, player 1 country. Dan segini irung tutup, lalu klik down, lalu kita copy aja dengan klik control, kemudian double klik, lalu ini ganti menjadi player 2 country, klik down. Sorry, kita back terlebih dahulu, kita kasih ke teks tim 2 ya, klik down. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi untuk timernya ya, timer dan juga
skor timnya. Jadi kita klik add event, pilih system, kemudian cari every X seconds, klik next, lalu intervalnya 1 second. Jadi setiap 1 detik system add action ya. Sebelumnya kita tambahkan global variable dulu, set ya. Sorry. Timer X. Lalu tabnya number, initial value 60. Lalu pilih OK. Oke, ini udah terset. Add action, system, subtract from, lalu pilih timer X dan value-nya itu 1 ya. Jadi setiap 1 detik maka kita akan mengurangi timer X-nya itu 1 gitu ya. Oke, kemudian pilih lagi add event, system, every tick, pilih every tick gitu. Every tick di general. Kemudian add action. Kemudian di bagian score, txt score tim 1 ini set text menjadi home score ya. Home score, variable home score, kemudian down, lalu add action lagi, kemudian text score tim 2 next, set text, lalu pilih variable away score ya yang udah kita buat sebelumnya ya. Jadi variabelnya itu 0, tapi nanti setiap bola masuk ke gawang nanti variabelnya akan bertambah dan otomatis setiap tick atau setiap detikan itu maka teksnya akan berganti menyesuaikan dengan variabelnya seperti itu. Setelah itu untuk time match-nya kita ganti menjadi timer text tadi ya yang udah kita buat jadi set text. Kemudian set text-nya adalah string, kasih string 00.2, lalu dan variabel yang ingin kita masukkan adalah variabel timer X. Variabel timer X seperti ini, kemudian klik down. Oke, setelah itu kita tambahkan kondisi. Jadi kondisinya adalah ketika timer footballnya itu lebih dari 10 ya. Kita compare variable, lalu pilih timer X itu lebih greater than 10. Nah, seperti ini. Greater than equal ya, greater or equal done seperti ini. Kemudian kita tambahkan add event lagi, add event, system, every tick, kemudian kasih kondisi baru, yaitu compare variable ketika timer X itu kurang dari 10, less than 10. Jadi jika timernya itu kurang dari 10, untuk variabel timer text itu ada tambahan 0 ya di bagian ininya, timer txt. Ini di bagian ini ada tambahan 0 seperti ini, supaya nanti ya lebih mempercantik aja sih. Oke, kemudian yang terakhir kita akan menambahkan fungsi jika temnya udah selesai, yaitu add event, kemudian pilih system, every tick, klik down, kemudian add, salah. Kemudian kita klik add another condition, system, compare variable. Jika timer X itu sama dengan 0, maka kita set ini, kita kontrol aja di sini. Timer txt-nya kita ganti menjadi 00 semua ya. 00 semua. Jadi nanti tidak ada skor atau time minus. Oke, jika sudah, kita mungkin bisa play terlebih dahulu, tapi kita playnya harus dari select player ini ya. Dari layout select player kita play. Oke, di sini kita pilih playernya, misal Belanda lawan Inggris. Oke, jadi untuk skor dan waktunya udah berjalan seperti biasa. Misal kita mencetak gol di sini ya. Kita cetak gol di sini. Oke, terlalu. Oh ya, kita lupa menambahkan fungsi jika bola keluar dan juga pemain keluar ya. Mungkin kita bisa menambahkan terlebih dahulu di sini. Klik add event. Klik di bagian bola. Lalu di bagian is outset layout ini klik down, lalu add action lagi. Mungkin kita bisa copy di sini terlebih dahulu untuk posisi bolanya, kita copy, lalu add action, kemudian di bagian bola, lalu set position, lalu pas tekan di sini. Oke, down. Nah, jika bola keluar maka bolanya akan kembali ke dalam lagi. Nah, kemudian misal pemain ada yang keluar,
kita juga kasih apa namanya, fungsi ya, yang semisal pemain is outside layout, kemudian kita copy aja di sini, Ctrl, oke. Dan semisal player 2 juga outside layout, maka kita kontrol aja di sini yang sama kayak gawang tadi. Oke, seperti itu untuk game layoutnya. Oke, kemudian kita akan menambahkan fungsi semisal nanti tim home yang menang, tim away yang menang, maka nanti akan ada sprite yang menutup atau mengeblok sebuah gamenya. Kemudian nanti akan muncul dua tombol, yaitu tombol rematch dan juga tombol kembali ke home, seperti itu. Caranya seperti ini, yaitu kita insert terlebih dahulu sprite ya, end game gitu aja, end game, insert, klik bebas di sini, klik kanan, import frames from files, lalu di sini pilih yang player win ini dan juga draw. Setelah itu delete di sini, kemudian di sini kita klik rename yaitu home win. Kemudian kita duplikat, kita kasih nama away win. Nah, kemudian duplikat lagi, kita kasih nama draw. Kemudian di bagian home win ini kita setan, kita kontrol. Oke, di bagian home win berarti itu player 1 win ya. Jadi kita yang draw dan juga player 2 ini kita delete. Kemudian di bagian away kita draw dan juga player 1 win kita delete. Di bagian draw kita player 1 dan player 2 win kita delete. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita perbesar, menutupi layer, menutupi semua layout. Kemudian kita kasih ke tengah ya, layout, kemudian center horizontal dan juga center vertikal, jangan lupa. Oke, seperti itu. Kemudian jadi ini akan hadir atau akan muncul ketika match itu selesai ya. Jadi kita kasih di position, kemudian event sheet ini. Kemudian jika ini ya, jika selesai maka kita klik add action. Setelah itu pilih end game. Kemudian set position. Nah, kita pastikan di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan fungsi lagi. Semisal gini. Kita pilih add event, pilih system, lalu pilih compare variable, pilih home score. Home score equal to away score, seperti itu. Jadi home score sama dengan away score, maka kita set animation di bagian end game ini menjadi draw. Oke. Kemudian klik down. Setelah itu kita kontrol aja di sini. Home score itu lebih besar, greater than away score, maka yang menang adalah player 1, kita ganti menjadi home win. Oke. Kemudian kita kontrol aja di sini. Home score lebih kecil dari away score, maka animationnya adalah apa namanya, away win. Oke. Kemudian kita klik down. Nah, setelah itu kita tambahkan button ya. Kita tambahkan button untuk rematch dan juga close ya. Kita untuk rematch ini kita gunakan button reload ini aja. Kemudian untuk kembali kita gunakan button home ya, button home. Nah, ini home button. Oke, mungkin untuk ukurannya bisa segini aja. Kita samakan ukurannya, size di bagian size. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V di sini, kemudian kita sejajarkan seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat add actionnya ya. Jadi add event, pilih touch, kemudian on touch object, klik object, namanya adalah button reload. Klik OK, kemudian klik down. Setelah itu, jika kita klik rematch, maka yang pertama adalah kita mengganti end game-nya ini, mengganti posisi end game-nya ini ya.
Misal untuk posisi endgame itu kita kasih ke sini. Nah, seperti itu. Kita copy kan posisinya. Add action, endgame, set position, lalu ini kita copy aja. Oke, seperti itu. Jadi ketika reload maka sprite endgame-nya itu akan bergeser ke kanan. Jadi tidak menutupi game ya. Setelah itu yang kedua adalah add action lagi. Bolanya itu six-nya itu enable. Ini set enable, ini di enable ya. Oh ya, ini jangan lupa jika endgame-nya itu selesai maka bolanya itu diam ya. Bola dalam keadaan diam di bagian 6 mana tadi? Set enable ini ya, set enable, disable. Oke, jadi ketika waktu selesai maka bolanya itu di disable. Kemudian juga di bagian player 1 ini juga platformnya di disable ya. Platform. Nah, ini set enable ini juga di disable. Kemudian ketika reload maka ini player satunya itu enable lagi platformnya. Enable. Oke, seperti itu. Kemudian untuk berarti di bagian on start of layout ini kita juga setting ini menjadi enable ya. Di bagian platformnya kita state-nya kita ganti ke enable untuk bagian on start of layout. Oke, setelah itu kita copy aja di sini. Di bagian ini kita copy. Nah, seperti ini. Jadi kembali ke tampilan awal atau default. Kemudian untuk skornya atau di sini variable skornya system set value always score kita ganti menjadi 0. Kemudian system, kemudian set value home score itu menjadi 0 juga. Kemudian set value juga untuk bagian timer X itu menjadi 60 ya. Jadi kembali ke awal. Oke, jadi itu fungsi untuk reload ya, untuk button reload. Kemudian kita tambahkan fungsi lagi untuk button close. Oke, di bagian button close ini kita add event dan touch on touch object, klik to choose, kemudian button close, klik OK, done, lalu klik add action, system, go to layout, kita kembali ke home layout aja. Kemudian di bagian ini juga kita tinggal kopas di sini, copy, control seperti ini. Kemudian ini juga kita copy aja, kita klik control ke sini. Oke, tadi lupa untuk control ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga kembalikan ke tampilan awal, tetapi kita kembali menuju ke home ya. Mungkin kita bisa taruh di sini. Oke, setelah itu jangan lupa untuk memindahkan posisi button reload ini ke kanan juga ya. Jadi kita geser ke kanan juga button reloadnya, dan kita copy positionnya di sini. Lalu di bagian sini klik add action, kemudian di button button reload ya. Button reload kita klik set position, kemudian kita pastekan. Oke, dan juga lakukan hal yang serupa pada button home ya. Sorry. Ini malah button close. Yang kita gunakan button home ya, button home button maksudnya. Klik next, kemudian posisinya seperti ini. Ini jangan lupa kita gunakan button home ya, home button, karena yang kita gunakan adalah home button ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita kontrol aja, kopas ke sini. Ketika selesai ini belum kita arahkan ke kiri lagi. Caranya mungkin kita arahkan ke kiri terlebih dahulu, lalu posisinya kita copy, kemudian ini kita copy ke sini, dan ini juga kita copy ke sini. Dan untuk posisinya home button di sini, replay button di sini, kita copy terlebih dahulu,
Setelah itu di bagian ini kita pastekan. Oke. Kemudian di bagian ini kita copy aja posisinya dan kita pastekan lagi. Oke, harusnya udah sesuai sih ini. Oke, kita taruh di sini. Kita coba guys dari select player ya. Oke, kita ganti menjadi Belanda, misalnya Portugal ya. Kita play. Nah, kita coba cetak gol ke bagian away terlebih dahulu. Oke, 1 gol di sana. Kemudian coba cek di bagian home. Oke, udah 1 gol. Nah, ini tinggal kita tunggu aja sampai waktunya selesai, apakah udah berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita coba semisal bolanya out ya. Semisal bolanya out. Nah, di luar maka bolanya kembali lagi ke dalam. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dak, maka hasilnya akan menjadi draw ya. Karena skornya itu 1-1 dan jika kita klik replay maka kembali lagi ke awal dan jika kita klik home maka akan kembali ke home ya. Oke, seperti itu. Dan itu juga akan mengakhiri video kita yang sudah 4 part, yaitu part home, kemudian ada part apa namanya select player, kemudian ada part game dan juga part untuk scoreboard ini ya. Dan semoga kalian bisa mengembangkannya sendiri dan menjadi game yang lebih bagus dari versi kalian ya. Mungkin yang perlu dikembangkan adalah di bagian ini ya, kayak ketika bola itu bersentuhan dengan player ini masih ada, mungkin ada beberapa kekurangan yang bisa kalian benahi sendiri ya, karena aku juga masih pemula juga dan cuma sharing-sharing. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentarnya. Sekian dari SK21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.